semuanya, perkenalkan nama saya Glory Magdalena Putri Zeboa, peserta Latsar 2025 dari Kota Gunung Stoli, Angkatan 13, Kelompok 2. Saat ini saya akan menyampaikan pengalaman belajar saya melalui Learning Journal Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara bersama Widya Suara, Bapak Ferry May Hafrizal melalui media Zoom Meeting. Di pembelajaran agenda pertama ini, saya sangat bersemangat karena interaksi yang dibuka dengan sangat hangat oleh Widya Suara terhadap peserta Latsar. Kelas ini juga sangat menarik karena diskusi dan interaksi yang aktif antara Widya Suara dan peserta Latsar. Bahkan tidak terasa waktu pembelajaran telah usai. Dalam pembelajaran sikap bela negara kali ini, ada 3 aspek materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, ada isu-isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada 5 yang menjadi nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah isu-isu strategis kontemporer. Ini berbicara mengenai konflik kepentingan di tengah lingkungan pegawai negeri. Konflik kepentingan ini merupakan situasi di mana pegawai negeri memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi netralitas dalam menjalankan tugas, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Terdapat beberapa jenis konflik kepentingan, yaitu yang pertama, self-dealing. Ini berbicara mengenai seseorang yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, nepotisme. Ini berbicara mengenai seseorang yang mengutamakan keluarga atau kenalannya saat ada promosi atau perekrutan. Dan terakhir yaitu gratifikasi. Gratifikasi ini berbicara mengenai penerimaan pemberian yang dapat memengaruhi keputusan yang akan melanggar kode etik. Nah, menurut saya, topik kepentingan pribadi ini sangatlah menarik untuk saya pribadi. Dikarenakan, sebagai seorang calon pegawai negeri sipil yang akan menjadi seorang pegawai negeri sipil, saya dituntut untuk menjaga profesionalisme dalam pekerjaan dan tidak menyalahgunakan pekerjaan saya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Terkhususnya mengenai gratifikasi, yang mungkin ini sudah menjadi isu yang kerap sekali terjadi dalam lingkungan pegawai negeri. Ketika gratifikasi ini dibahas, saya sangat tertarik dikarenakan dalam pemikiran saya, ketika ada rekan pegawai yang lain memberikan sesuatu, itu merupakan hal yang wajar dikarenakan kemurahan hatinya. Tetapi, dalam pembelajaran ini, pemikiran saya diubahkan. Karena pemberian apapun itu yang diberikan kepada saya, pasti akan menimbulkan dampak yang suatu saat nanti, ketika orang tersebut mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan saya, itu akan membuat saya tidak nyaman apabila saya tidak membantu, apalagi saya itu bekerja di bidang kepegawaian, yang bisa saja akan menimbulkan pelanggaran kode etik atau proses pengurusan yang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Dan yang terakhir yang menjadi aspek dalam sikap perilaku bela negara, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara, kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian poin penting yang telah saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran Agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Sebagai seorang warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk menerapkan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan saya. Terkhususnya sebagai seorang abdi negara yang diharapkan mampu menjadi teladan dalam menjaga persatuan, menegakkan nilai-nilai kebangsaan, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.